Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya baru saja menyelesaikan satu video pendek ya tentang salah satu pelajaran di mata kuliah Integrated English Course. Sudah saya simpan di YouTube, alhamdulillah, dan linknya sudah saya copy. Sekarang saya ingin menambah activity di salah satu mata kuliah, tiga sebenarnya ya. Satu mata kuliah Integrated English Course tapi di 3 kelas, yaitu semester 1 kelas A, B, dan C. Nah, kami bersepakat untuk membuka setiap course baru di kelas C ya. Di kelas C nantinya setelah di kelas C kita menambahkan activity, kuis, dan segala macam, kami akan memindahkan ke 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B ya, mata kuliah yang sama. Jadi kalau kebetulan banyak gitu sudah tersimpan satu kelas dan mudah kita memindahkannya atau mengimpor dokumen itu atau activity tersebut dari kelas C ke kelas 2 kelas lainnya. Kebetulan yang gampang aja sekarang untuk bisa menambah activity dulu ya. Saya akan turn on editing, oke. Turn on editing. Kebetulan ini masih kelas awal juga, masih untuk melengkapi kegiatan di bagian topik 1 tentang classroom. Sudah ada kuis 2. Ini kan kuis kan, soal-soal isinya. Sementara yang sifatnya mengajar belum ada. Jadi saya akan menambahkan satu activity, tapi yang simple saja karena sudah jadi video, URL ya. Menambahkan URL yang berupa video yang sudah saya buat. Namanya Classroom ya, video tentang classroom. Video pembelajaran tentang classroom. Learning video ya. Classroom. Oke. Kebetulan saya sudah copy dari YouTube, tinggal saya paste di sini. Oke. Sangat sederhana. Very simple. The instruction is karena ini bahasa Inggris, jadi kita rata-rata ke bahasa Inggris itu. Please watch the video about vocabulary in a classroom. You can use the way to explain, okay, the vocabulary for your own practice, okay, or presentation. Jadi mahasiswa nanti kita juga meminta untuk menjelaskan gambar-gambar yang ada itu, dan mereka bisa menggunakan cara-cara yang digunakan oleh dosen. Dalam hal ini saya ya. Tak apa-apa kita terjemahkan aja karena masih semester 1 baru masuk. Jadi kita bilang tontonlah ya. Tontonlah video tentang kosakata kelas ya. Kosakata ruang kelas.
Anda dapat menggunakan cara tersebut dalam menjelaskan atau mempraktekkan penjelasan tentang gambar ruang kelas, gambar kegiatan di kelas, di ruang kelas. Kurang lebih seperti itu. Kita tampakkan display berkelihatan nanti. Kemudian secara umum itu saja, cukup disimpan, save and return to course. Kelihatan dia. Sekarang berarti, tapi mungkin kita perlu pindahkan ke bagian atas kayaknya ini. Learning video duluan, jadi kita taruh dia di atas. Jangan setelah selesai quiz baru ditonton. Kita bisa pindahkan menggunakan ini. Nah, dia duluan. Oke. Kita nonton video dulu, baru mengerjakan quiz-quiz yang ada di situ. Oke. Jadi kalau diputar ini langsung akan keputar. Coba aja lihat sebentar ya. Oke, kita kembali. Set. Langsung keluar. Sekarang kita kembali ya. Udah aman. Kembali ke semula. Sudah pasti. Kemudian posisi selanjutnya, saya ingin tidak banyak mengetik, tinggal mengimpor bahan ini dari kelas sebelah. Jadi saya kembali ke dashboard. Sini. Semua mata kuliah yang saya bina ada di sini. Lihat ya, kelas C yang tadi. Sekarang ke kelas Integrated English Course kelas B. Oke. Di sini belum ada video tersebut. Ya. Jadi saya ingin tidak membuat ulang, tapi langsung mengimpor ke sini, memasukkan ke dalam kelas B dari kelas C. Tersedia di sini di administration ada pilihan-pilihan. Salah satu pilihan ke bawah ada impor. Tekan impor teman-teman. Nah, dari itu dari mana kita impor? Dari kelas Integrated English Course 1C. Yang dari sini. Ya, dari sini. Sudah dipilih, langsung continue. Oke. Kemudian setelah continue, kita pilih next saja. Oke. Ternyata karena memang di sana kita tidak semua, sebenarnya kalau semua kegiatan ini kita impor, tinggal dipencet sangat mudah ya. Sekali pencet langsung selesai ya. Tapi masalahnya hanya beberapa atau satu dalam hal ini ya. Karena kita tidak memerlukan banyak, general ini tidak perlu dihilang. Topik 1 classroom kita perlukan, tapi hanya videonya saja. Yang quiz sudah, jadi dihapus centangnya. Yang 2 sudah semuanya jadinya ya. Cuman bagian atasnya saja. Kalau atasnya sudah kena centang, semua bawahnya hapus. Ya. Hilang semuanya. Terus ini juga begitu. Tapi yang ini juga harus dihapus juga. Kalau tidak dihapus, maka akan double nanti di sana. Topik 8-nya bisa 2 atau ya 2 karena di copy kan jadi double. Makanya kita hapus saja semua centang ini. Memang karena sedikit yang kita impor jadi kelihatan banyak repotnya ya. Seandainya banyak yang kita impor, tidak banyak yang kita hapus centangnya ini.
jadi nggak apa-apa. Sebentar, hitung-hitung latihan ini kan, makanya langsung kita tampilkan di video. Oke, jadi sekarang kita next. Nah, setelah next begitu langsung, karena yang lain silang berkelima bawah, kita perform import. Nah, cepat sekali kerjanya kalau sudah dicentang begitu. Nah, sekarang sudah ada videonya, tapi posisinya masih di bawah dia ya. Kita pindahkan saja kalau begitu. Kita pindahkan ke sini. Nah, oke, oh dia naik lagi dikit. Nah, mantap ya. Jadi di kelas B sudah, sekarang kelas A ya, karena harus dari sumbernya itu. Sekarang kita balik ke dashboard tadi, kemudian memilih Integrated English Course kelas A yang belum ya. Kita pakai pola yang sama kayak tadi. Tunggu sebentar, kayaknya masih proses ini, belum keluar ininya. Oke, sekarang sudah keluar ya. Di bawah administration ini ada tulisan import. Oke, import kita tadi ambil dari sama Integrated English Course C aja ya, atau B juga tidak apa-apa, dari kelas B, Integrated English Course kelas B ya. Cuma itu saja. Kemudian continue, lanjut, next. Karena yang kita pilih hanya sangat sedikit, jadi kita hapus ini. Khusus untuk yang classroom kita tidak hapus topik satunya, karena akan kehapus. Jadi kita pilih yang A saja, yang learning video, yang ini kita hapus. Semua yang lain kita tidak perlukan, kita hapus centangnya. Nah, oke. Kalau nggak dihapus centangnya, semua akan ikut di import ya. Jadi setelah ini langsung diproses. Sekali lagi, kalau seandainya semua kita impor, maka dalam sekali centang, sekali klik, semua beres sama persisnya. Tapi ini karena cuma satu, maka banyak kita hapus centangnya. Tidak lama ya, centangnya tidak sulit teman-teman. Oke, sudah. Sekarang next. Kemudian di bawahnya ada perintah untuk perform import. Hitungannya sangat cepat. Kita melihat hasilnya, continue, langsung di kelas A sudah ada. Oke, tapi karena tadi dia di atas, tetap hitung sini, kita pindahkan saja ya, biar dia di atas ya. Bentar. Nah, dia di atas. Jadi kita tidak usah ngetik-ngetik, kita cukup memindahkan saja sesuai dengan tempat yang kita mau. Jadi topik-topik ini kalau seandainya kita merasa dia lebih dulu bagusnya, tinggal kita pindahkan melalui tanda ini ya, tanda panah ini, tanda panah berbagai arah. Oke teman-teman, ini juga ilmu memindahkan atau mengimpor ini sekaligus menjadi cara kita membuat kelas-kelas baru. Misalnya nanti tahun depan ketika mata kuliah ini lagi ditawarkan,
kita tidak perlu lagi membuat bahan ajar dari nol. Bahkan kita langsung memiliki bahan ajar 100%. Karena bahan ajar yang serupa, kita bisa cloning atau impor semuanya ke kelas baru. Jadi tinggal kita atur tanggal-tanggal yang mungkin kita adakan di sana. Mungkin sebelumnya kita tanggal kuliahnya kita tulis, kemudian juga batas-batas pengerjaan kuisnya kita taruh sesuai tanggal kekinian. Nah, tahun depan tentu diupdate tanggal-tanggalnya. Tapi materi-materi yang ada di dalamnya, video, kuis, tidak ada hubungan dengan tanggal. Jadi tetap bisa berlaku up to date ya. Yang perlu diubah adalah batas-batasnya sesuai dengan atau setting-setting dari kuis tersebut. Mungkin itu teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya tentang mengimpor activity dari satu mata kuliah model ke mata kuliah model yang belum mengandung konten tersebut. Syaratnya tapi ada ya, kita bisa memindahkan satu materi atau semua materi ke kelas yang baru dengan catatan sebagai guru editing yang bisa mengedit, yang bisa mengubah, bisa membuat, kita terdaftar ya, sebagai guru yang diberi kewenangan untuk melakukan pengembangan bahan di kedua kelas tersebut. Kelas yang baru atau kelas yang masih kosong, atau kelas yang mau ditambahkan kontennya, dan kelas yang sebelumnya sudah full. Mungkin kita berpikir juga bahwa satu guru hanya boleh memegang satu kelas. Tidak demikian ya. Jadi dalam satu materi itu, dalam satu pelajaran bisa diisi oleh guru sebanyak-banyaknya, sehingga masing-masing guru bisa menyumbangkan bahan, menyumbangkan video, menyumbangkan kuis, sehingga dalam waktu yang cepat, seminggu, bisa terisi 30 misalnya, 36 misalnya, pelajaran dengan variasi videonya, dengan variasi kuisnya, dan kegiatan-kegiatan lain yang ada dalam mata pelajaran tersebut dalam waktu yang bersamaan. Kemudian, karena masing-masing guru ini sebenarnya memiliki kelas sendiri-sendiri, 30 kelas karena 30 guru misalnya, tapi pelajarannya sama, maka inilah gunanya impor tadi. Dalam tidak kurang dari 1 menit akan diimpor satu kelas utuh itu ke satu kelas baru. Tidak perlu menghapus centang seperti tadi, karena semua isi dari kelas tersebut dipindahkan, di copy, di paste atau diimpor ke kelas baru tanpa mengubah sedikit pun posisi kelas awalnya. Sehingga dalam waktu 30 menit ada 30 kelas yang seolah-olah hanya dibuat oleh satu guru itu sendiri, padahal hasil kerjasama ya teman-teman. Jadi mungkin itu paparan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua, saling berbagi materi ajar ya, tentang satu materi yang kita buat tapi bisa dipakai oleh sebanyak-banyaknya guru dengan teknik yang saya jelaskan tadi. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.